pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini Senin tanggal 10 Juli tahun 2024 kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan, di mana kita selalu dilimpahi rasa iman Islam dalam diri kita. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita sangat menantikan syafaatnya di dunia. Mohon izin Bapak Ibu Guru SD Kalianci, pada kesempatan kali ini akan dipaparkan diseminasi berbagi praktik baik pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif oleh Bapak Iwan Indra Jaya SPD selaku CGB Angkatan 10 SD Negeri 3 Kalianci, Kecamatan Bonggoro, Kabupaten Banjarnegara. Susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah sekali kami iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah tersebut acara berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah Dr. Randa Siti Fatimah, waktu dan tempat kami bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Bapak Ibu Guru SD 3 Kalianci yang saya hormati dan berbahagia, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah yang pada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan baik di dunia maupun di yaumul akhir syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu semua, hari ini tanggal 10 Juni tahun 2024 kita akan melaksanakan kegiatan khususnya yang berhubungan dengan Pak Iwan Indra Jaya SPD sebagai CGP Angkatan 10 tahun 2024, yaitu akan memaparkan materi dengan tema berbagi praktek baik, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan semoga kegiatan ini atau acara ini bisa berlangsung dengan lancar, diberi kemudahan dan sukses untuk Pak Indra.
berbagi praktik baik pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini sudah mengenai budaya positif ini sudah dilaksanakan di SD 3 Kaliacir dalam pembelajaran baik oleh guru maupun siswa. Contohnya yaitu budaya positif yang ringan saja, yaitu kalau kita bertemu itu pasti kita adalah memberi salam, menyapa, ini dan seterusnya. Itu adalah budaya yang sudah berlaku di sekolah kita. Dan dengan adanya Pak Iwan Indrajaya memaparkan materi ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan untuk siswa-siswanya nanti. Ini adalah untuk pemenuhan tugas sebagai guru penggerak tahap 10. Dan kepada teman-teman SD 3 Kaliacir, semoga mengikuti jejak Pak Iwan Indrajaya sebagai CGP untuk angkatan berikutnya. Dan Pak Iwan Indrajaya juga jangan segan-segan atau jangan eman-eman untuk menularkan ilmunya kepada teman-teman guru. Apa yang diperoleh atau materi-materi yang disampaikan di komunitas guru penggerak. Karena apa? Kita sekarang sebagai guru dituntut untuk selalu belajar, selalu meningkatkan potensi sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga kurikulum merdeka itu tersampaikan dengan baik kepada siswa maupun kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Itu saja dari saya. Kita ikuti untuk pemaparan materi hari ini. Semoga lancar dan sukses untuk Pak Indra. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kaliacir atas arahan dan motivasinya. Semoga kita di sini lekas bergerak, dan lekas menggerakkan. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti desiminasi berbagi praktik baik pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh CGP kita Bapak Iwan Indrajaya. Untuk Bapak Iwan Indrajaya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kaliacir, Dr. Anda Siti Fatimah. Yang kami hormati guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, guru olahraga, guru agama, penjaga sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam melaksanakan kewajiban dan tugas kita sebagai tenaga pendidik dan pendidikan di SD Negeri 3 Kaliacir. Kedua kalinya sholawat
serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan diberikan pertolongan di hari kiamat kelak. Ibu, bapak, guru, rekan-rekan SD Negeri 3 Kenajir yang berbahagia, izinkan saya Iwan Indrajaya SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 3 Kenajir Kabupaten Banjarnegara, akan memaparkan tugas diseminasi modul 1.4 berbagi praktik baik, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 3 Kenajir. Ibu bapak yang berbahagia, tentunya dalam hal ini saya mohon izin untuk berbagi apa yang telah kita lakukan bersama dan menggarisbawahi hal-hal secara teori kerangka berpikir tentang apa yang disebut dengan budaya positif yang tadi oleh Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Siti Fatimah juga sudah menyampaikan bahwa SD Negeri 3 Kenajir ini juga telah melakukan berbagai macam upaya budaya positif seperti ketika bertemu, mengucapkan salam, sapa, tegur, bahkan kalau anak-anak cium tangan, Ibu Bapak. Kemudian juga tadi sempat disinggung SD Negeri kita juga sudah melakukan beberapa hal budaya positif seperti melakukan kegiatan setiap paginya menghafalkan Asmaul Husna dan juga menghafalkan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, dan juga sholat zuhur berjamaah serta juga kultum atau pidato setelah sholat zuhur. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, langsung saja kami ingin masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat SD Negeri 3 Kenajir. Bahasa dalam calon guru penggerak di program guru penggerak memang seperti itu. Jadi selalu menyapa ibu gurunya dengan salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat, karena memang Bapak Ibu yang di sini semuanya hebat-hebat. Semua memang mempunyai kapasitas dan mempunyai potensi yang luar biasa dalam rangka memajukan SD Negeri 3 Kenajir. Kemudian mari belajar bersama, berkolaborasi pada kesempatan hari ini, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Siap ya Bapak? Siap ya? Oke. 1 jam ke depan kita akan belajar bersama. Nah, alangkah lebih baiknya agar urat-urat salah kita menjadi kendor, kemudian kita semangat dalam mengikuti materi yang cukup panjang dalam waktu 1 jam ini. Kami akan atau kita sedikit SBG dengan cara begini. Ketika saya mengucapkan kalau kau suka hati teriak hore, Ibu Bapak menjawab hore dengan penuh semangat dan juga melepaskan kedua tangan. Siap Ibu Bapak? Siap. Baik. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati mari semangat, semangat. Kalau kau suka hati mari kita belajar. Kalau kau suka hati tergerak, bergerak. Siapa kita? Guru SD Negeri 3 Kenajir. Guru SD Negeri 3 Kenajir. Bergerak, bergerak dan bergerak. Tepuk tangan kita semuanya. Luar biasa, mengawali pagi hari ini semangat yang luar biasa. Yang pertama, materi budaya positif Ibu Bapak ada 7 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah budaya atau perubahan paradigma budaya positif. Perubahan dalam cara pandang kita, paradigma kita, perspektif kita yang dulunya mungkin kurang tepat, kita akan berubah atau pemerintah akan memberikan paradigma baru tentang budaya positif itu apa sih? Itu hal yang pertama yang akan sama-sama kita gali dan berkolaborasi pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan hal-hal kebajikan yang bersifat secara umum, tidak memandang sara, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak
dan juga antar golongan. Jadi kebajikan yang menurut agama A itu juga baik, menurut agama B baik, dan seluruh manusia bahkan yang tidak beragama di belahan dunia lain pun menganggap bahwa kebajikan itu adalah bersifat universal. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana seorang manusia, kita seorang manusia, sekaligus seorang guru, memotivasi diri kita agar selalu berperilaku positif, kemudian menularkan kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hal teknis, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mempunyai paradigma positif, kita sudah punya cara pandang bahwa sholat zuhur adalah sesuatu yang positif. Itu kan sebuah paradigma. Maka kita harus melakukan sebuah kesepakatan kepada anak-anak kita. Kita harus menggali pemikiran per kepala anak-anak kita di kelas kita, yang kita kenal dengan keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak kita pendapat? Apa sih yang menjadi aturan yang harus kita tepati dalam satu hari belajar itu? Dari mulai jam 7 sampai jam terakhir, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Tapi dalam turun penggerak ini diupayakan untuk menghilangkan kata tidak. Nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Terkadang kita lupa ya Bapak, ketika kita menginginkan sebuah aturan ditegakkan, tapi kita lupa bahwa orang lain ini mempunyai kebutuhan dasar. Misalnya kita dihormati, dihargai, tetapi kadang-kadang kita marah-marah karena kurang menghargai kebutuhan dasar manusia yang lain. Kemudian nanti kita juga belajar tentang yang keenam, posisi kontrol restitusi. Kita akan belajar bersama tentang apa itu posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir kita closing dengan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 hal mendasar yang perlu kita lakukan dalam menangani anak-anak dalam belajar mengajar selama di sekolah ini. Next. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, guru SD Negeri Tiara Hajir, Kabupaten Banjarnegara. Sebelum kita masuk dalam kelas, sebelum kita mengajar anak kita, pastikan Ibu Bapak, kita tenangkan dulu hati. Kita tenangkan dulu pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu pada anak-anak, ingin belajar, senang melihat kehadiran kita, sedih ketika kita tidak hadir di sekolahan. Kemudian syukur agar anak-anak bersyukur, kita juga bersyukur. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Ini harus kita mulai setiap harinya Bapak Ibu, agar dalam proses belajar ini selain dinilai sebagai ibadah, juga mempunyai bekal yang luar biasa karena merupakan sebuah amal jariah pada anak-anak kita. Bahkan setelah kita meninggal, mereka mempunyai pemikiran, ilmu, pengetahuan yang luar biasa. Begitu. Ini awal mulanya. Ini fondasi kita setiap harinya. Tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mungkin punya masalah di rumah dengan istri kita, dengan bapak kita, dengan suami kita, dengan anak kita. Tapi ketika kita sudah di sekolah, kita tampil di depan anak-anak, kita harus menenangkan hati kita. Kita harus menenangkan pikiran kita untuk mengarahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu tersebut, syukur dan bijaksana. Lanjut. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa Ibu Bapak? Yang selanjutnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita. Di kelas kita itu bagaimana yang dituntut oleh program guru penggerak ini. Yang pertama adalah hadir seutuhnya. Kita hadir di depan anak-anak itu jangan setengah-setengah. Badan kita di kelas, pikiran kita masih mikirin rumah, yang bapak-bapak masih mikirin hutang di rumah, yang bapak-bapak masih mikirin kemarin kerjaan belum selesai, untuk operator memikirkan tugasnya, yang bendahara memikirkan tugas-tugasnya, kepala sekolahnya juga masih memikirkan tanda tangan dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama adalah bagaimana kita hadir seutuhnya sebagai seorang guru di depan anak-anak kita. Setuju Ibu? Setuju Bapak? Nah,
Yang kedua adalah hargai waktu bersama ya Bapak. Karena ketika kita tampil di depan anak-anak, kita harus menghargai waktu kita digaji oleh negara. Negara mengusulkan dana yang tidak sedikit untuk menggaji kita, untuk tampil di depan anak-anak, untuk mengajar putra-putri kita, maka kita harus menghargai waktu bersama. Ketika kita di kelas, waktu adalah pendidikan, waktu adalah pengajaran. Jangan sia-siakan sedikit pun. Dan juga ketika kita di kantor juga mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, hargai waktu bersama. Yang ketiga adalah kita membuat catatan. Tentu dalam belajar, dalam mengajar ada hal-hal yang kita sering lupa ya Bapak. Maka karena keterbatasan otak kita, keterbatasan daya ingat kita, maka perlu adanya kita membuat catatan. Kita jangan lupa. Yang kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita berinteraksi dalam kelas. Angkat tangan jika ada bertanya. Anak-anak kita ajari bahwa ketika mau bertanya, menanyakan sesuatu karena rasa tahunya, agar mengangkat tangannya dan mungkin tangan kanannya kita ajari. Karena kalau tangan kiri ini buat apa? Hal-hal yang kurang baik, maka mengacungkan tangan kanan. Ketika sudah ibu bapak memberikan waktu, silakan Pak Fajar, anaknya bernama Fajar itu kemudian baru bertanya. Contohnya seperti itu. Next. Nah, ibu bapak yang berbahagia, itu tadi baru pembukaan. Kita baru mau masuk. Apa sih budaya positif? Ada yang mau menjawab, ibu bapak? Budaya positif itu kira-kira secara bahasa saja dari dua kata nih. Yang pertama apa? Yang pertama adalah budaya. Yang kedua adalah positif. Mari kita bersama-sama mengupas tuntas tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Next. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Ibu Bapak, saya ingin bermain sedikit peran. Kemudian nanti Bapak Ibu mengepalkan dua tangan. Nanti saya minta Bu Hesti nanti maju ke depan sini sama Bu Hendra. Nanti mengepalkan tangan ya, sambil bawa ditulis di tangan juga boleh, sobekan kertas boleh. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut panjenengan. Yang paling berharga apa ditulis? Atau ada bayangan boleh nanti. Di sini misalnya paling senang HP, berarti yang di dalam gambar adalah HP. Atau yang paling senang adalah uang. Ini uang 1 triliun misalnya. Nah kemudian diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala gaya. Pokoknya nggak boleh ucul, orang oleh anasi jaluk pokoknya dengan kencang sekali. Kemudian di kepala itu. Kemudian nanti yang mengepalkan ini Mbak Hesti ya, yang punya itu ya. Dan nanti Mbak Hendra mencoba dengan sekuat dengan berbagai cara meminta kepada Bu Hesti agar memberikan apa yang ada di kepala tangannya Bu Hesti itu. Bisa membujuk, kemudian mengancam, kemudian hardik, terserah, atau merayu, menyuap. Ini kita bicarakan nanti apa boleh bisa atau tidak itu. Pokoknya segala cara ngarene atau agar Bu Hesti memberikan apa yang ada di genggaman tangannya. Paham ya? Mohon izin, silakan Bu Hesti di sebelah kanan. Nanti Bu Hendra di sebelah kiri di sini. Iya. Ya, kira-kira begitu lah. Oke. Mengepalkan tangannya Bu Hesti. Nah, yes, itu Bapak Ibu ini Bu Hesti lagi tulis sesuatu yang paling disenangi. Lah apa bukan ini gegem. Pokoknya gegem kenceng. Ada sini mungkin. Nah, agar tidak terlihat nanti. Nah, sini Bu. Nah, nanti mau belakangnya. Nah, monggo Bu Hendra, ini Bu Hesti punya sesuatu yang sangat disukai. Nah, jangan tugasnya adalah minta pokoknya ngasih ini dikasih. Tapi caranya mana? Nah, dengan ini
sebentar saja. Tidak boleh karena ini sangat mendadak. Boleh ya Bu, please. Masa nggak boleh, kita kan basic sih. Tidak. Masa gitu sih. Terus dekatin apa dengan terserah. Nanti aku kasih. Nah, pokoknya Aku punya sesuatu rahasia, nanti kita berbagi ya. Tidak mau. Ayolah. Tidak. Apakah berhasil apa tidak? Kira-kira ini Bapak Ibu. Itu sih karena waktunya di mana? Aku cuma sebentar aja. 5 menit aja. 5 menit. Tidak bisa. Cuma dilihatin aja. Tidak bisa. Padahal aku punya sesuatu. Tidak mau. Aku mau. Pokoknya aku mau. Ya, tepuk tangan, ayo. Terima kasih Bu Hesti dan Bu Indra yang telah maju ke depan mempraktekkan apa yang menjadi dalam kegiatan kepala anak itu. Ibu bapak yang kami hormati, apa yang Bapak Ibu lihat tadi kira-kira? Apa yang Bapak Ibu lihat? Tadi ada seorang guru atau manusia gitu ya, mau memiliki sesuatu yang paling dia cintai dalam hidup, paling dia sukai. Pokoknya nggak boleh sama sekali orang mengganggunya, memintanya, melihat aja nggak boleh. Tapi ada orang lain juga yang membutuhkan, menginginkan, minta, melihat saja lah, lihat saja sebentar, nggak boleh. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam fenomena ini? Apa yang perebutan? Apalagi Bapak Ibu? Apa kira-kira? Bebas, bukan materi benar salah ya. Memaksa. Manusia adalah memaksa karena kebutuhan. Bu Endra memaksa karena kebutuhan pengen apa yang dimiliki orang lain. Bu Hesti tidak mau memberi, walaupun secuil sebenarnya berbagi bagus apa enggak Bu? Berbagi bagus. Kemudian kalau mintanya baik-baik kira-kira bagus apa tidak? Bagus. Nah, ini jadi ada sebuah kutub yang berbeda. Satunya tidak mau berbagi, yang satunya memaksa untuk dibagi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, guru SD Karancir yang kami banggakan. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Beberapa miskonsepsi atau konsep yang salah terkait makna teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori choice teori menyebutkan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, Ibu Bapak. Tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya seorang pengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya siapa Bu? Terkait dengan tadi bermain peran tadi antara Bu Hesti dengan Bu Endra. Kita sebenarnya ini pada dasarnya tidak memaksa murid. Tadi dari Bu Endra tidak bisa sebenarnya memaksa Bu Hesti untuk memberikan apa yang dia pegang yang karena dia cintai, tidak. Tapi kadang-kadang murid itu memilih untuk melakukannya. Seorang murid itu mau mengikuti apa yang dikatakan guru itu sebenarnya bukan karena kita dapat memaksa, tapi karena murid tersebut memilih dalam pikirannya untuk melakukannya apa yang kita suruh. Walaupun tampaknya seorang guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena sesungguhnya murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi dalam hidup ini pun sama seperti itu. Dalam teori yang dikenal dengan teori kontrol yang di Dr. William Glasser dalam kontrol teori choice, teori itu mengatakan demikian. Next, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu.
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ibu, bapak, sering tidak melakukan macam-macam ini? Bahwa ketika kita mempengaruhi murid agar mengulangi suatu predikat yang positif, menurut kita positif. Ayo anak-anak piket agar kelas kita bersih. Ini kadang-kadang suatu usaha mengontrol murid. Jadi seolah-olah murid itu robot yang jadi kontrol oleh kita. Tapi dalam jangka waktu tertentu, menurut teorinya Dr. William Glasser ini, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita dengan berbagai macam alasan. Nah, karena apa? Karena bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung terhadap kita. Kalau Bu Herma tidak nyuruh piket nyapu, anak-anak ya tidak nyapu. Kalau Bu Herma tidak nyuruh untuk membersihkan teras, anak-anak juga tidak membersihkan. Kayak robot. Ketika jadi sang guru ini tergantung sekali murid kepada guru. Ini menurut teori kontrol. Next. Nah, beberapa miskonsepsi atau kesalahan konsep dalam otak kita dalam teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik seseorang, dalam benak kita kan inginnya orang lain yang kita kritik ini menjadi lebih baik. Gimana? Nah, ini adalah sebuah miskonsepsi atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita kadang-kadang lupa karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, sindiran, bahasa-bahasa kiasan untuk menyampaikan pesan negatif. Nih, kadang-kadang kita membuat kamu bersalah, kadang-kadang kita mengkritik baju kamu tuh, masa apa nggak pakai sabuk, kaos kamu masa, dan seterusnya, mengkritik. Terkadang ini justru membuat identitas gagal pada anak, minder pada diri anak, dan seterusnya. Lanjutnya, next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, termasuk kita, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Orang dewasa ini kadang-kadang memiliki kepada anak kita bertanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk antara guru dengan anak. Ketika orang dipaksa, mungkin awal-awalnya akan nurut, tapi dalam jangka waktu yang panjang justru akan ada dendam, sebel, malas, tidak mau sama sekali, karena perilaku orang dewasa yang menurut teorinya William ini dan terkontrol kadang-kadang merasa orang dewasa paling bertanggung jawab. Ini menurut teori kontrol. Lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon yang tadi, stimulus respon yang yang saya sampaikan tadi oleh depan Bapak Ibu guru, menjadi teori kontrol atau teori pilihan pandangan tentang dunia. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita coba lihat dulu Bapak, yang dalam slide depan ini ada dua kubu. Yang pertama adalah stimulus respon, yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya adalah teori kontrol atau pilihan. Kita coba mencermati dua Bapak. Dalam teori stimulus respon, kita contohnya kita mencoba mengubah agar orang lain ya agar berpandangan sama dengan kita. Jadi dalam diri kita, kita itu aku pengen mengganti apa? Orang lain biar lebih hebat, lebih pintar, lebih anak-anak ya, lebih pintar, lebih hebat, lebih rajin, dan seterusnya. Ini stimulus respon.
Kita mencoba mengubahnya itu. Tetapi ternyata yang betul adalah dalam teori kontrol pemilihan harusnya kita berusaha memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita yang seolah-olah paling hebat kemudian mengontrol orang lain, atau kita guru ini mengontrol anak siswa kita. Tapi seharusnya adalah kita berusaha memahami apa yang dimaui anak. Kita berusaha memahami pandangan si anak, memahami pandangan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang lain. Tapi kadang-kadang kita secara manusia naluri itu kadang-kadang kita pakai yang dia robotan, yang kiri, stimulus respon itu biasanya. Kemudian yang contoh berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Maka pakai tangan kiri langsung kita responnya. Stimulus respon kan gitu. Dalam konteks itu stimulus respon. Kamu salah, makan pakai tangan kanan. Makan pakai udah jegang. Nah, respon. Stimulus respon seperti itu. Tapi seharusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Oh, mungkin tangan kanannya sakit. Oh, mungkin memang tangan kanan tidak bisa buat makan. Oh, jegang gara-gara mungkin kudunan. Nah, ini maksudnya itu. Perilaku itu dan positifnya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini kadang-kadang, ini warisan kolonial juga kadang-kadang. Mus, gak apa-apa, aku manut saja lah. Aku manut saja, dikontrol orang lain dan orang boleh. Itu stimulus respon. Yang seharusnya dalam teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mau saya. Ya saya yang bisa mengontrol selama saya sesuai dengan jalur, sesuai dengan prosedur, saya yang mengambil kebijakan apa-apa yang perlu saya lakukan ataupun tidak begitu. Kemudian dalam stimulus respon saya bisa mengontrol lain. Kamu ikut saya, ketua kelasnya kamu saja, sekretarisnya kamu. Ya besok kamu ini yang ikut lomba A, kamu yang lomba B, jangan kamu. Nah kadang-kadang kita kalau saya juga seperti kadang-kadang. Ini adalah saya bisa mengontrol lain dalam stimulus respon. Yang seharusnya dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol lain. Kita tanya dengan orang sejawat, Bu, menurut Ibu anak yang layak untuk ikut lomba MAPSI siapa? Kepada guru agamanya kah? Atau guru-guru yang sebelumnya mengajarkan? Kemudian tanya kepada ibu kepala sekolah kah? Untuk dapat memberikan sebuah paradigma pandangan yang terbaik itu siapa? Nah, kemudian kita dasarkan dalam hati, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ada hanya mempengaruhi apa yang kita pikirkan menurut orang lain bagaimana, dan kemudian kita bermusyawarah. Kemudian selanjutnya dalam stimulus respon adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika sudah membujuk tadi, Bu Edra membujuk Bu Hesti untuk membuka tangannya. Ayolah Bu, sedikit saja. Ayolah Bu, sebentar saja. Ketika itu juga tidak mau mengikuti, maka yang terakhir kadang-kadang dalam stimulus respon kita memaksa. Buka tangannya. Wah, dan akhirnya pemaksaan terjadi. Yang seharusnya adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ibu bapak, apa sih kolaborasi? Kolaborasi bekerjasama. Apa sih konsensus? Konsensus adalah kesepakatan. Jadi ketika kita berkolaborasi, oh, Bu Erna bisa berkolaborasi membantu saya untuk acara ini dengan menyediakan hidangan misalnya. Kemudian konsensus kesepakatannya, hidangannya apa saja? Ada kopi kah, ada ini dan seterusnya. Kita sepakati. Jadi dalam teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus. Tujuannya apa? Yaitu menciptakan pilihan-pilihan baru yang mungkin lebih baik daripada pikiran kita yang lain. Kemudian model berpikir menang kalah, Bapak Ibu. Gini betul. Ketika kita tidak usul kita tidak diterima oleh forum, maka kita menganggap kita kalah. Ketika usul kita diterima, kita menganggap bahwa kita mau menang. Padahal seharusnya adalah model berpikir menang kalah itu tidak ada berpikir menang. Yang ada adalah bagaimana agar sekolah kita, agar kelas kita, agar anak-anak kita menjadi lebih baik. Next. Ya, disiplin positif.
Ibu bapak coba diperhatikan di depan ada tulisan disiplin positif. Apa yang ada dalam benak ibu bapak dalam disiplin positif? Ketika ada tulisan disiplin positif, disiplin itu apa? Mengikuti apa? Ketika kita berpikir. Next. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin pakai helm, ya kalau terpaksa, kalau tidak pakai helm nanti ditindak. Ya pakai sepatu hitam, kalau tidak pakai sepatu hitam dimarahin oleh guru. Ya pakai kaos kaki, kalau tidak pakai kaos kaki dimarahin pak guru dan seterusnya. Lanjut. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin datang dari dalam diri. Intinya kesadaran anak untuk melakukan keyakinan kelas tadi. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi eksternal mempengaruhi internal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kita atau oleh kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, dalam profil belajar Pancasila ini ada apa bu? Dalam profil belajar Pancasila ada apa saja? Ya, apa saja dimensinya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir adalah mandiri. Terima kasih Bu Esti. Ya betul sekali yang disampaikan Bu Esti tadi. Ada 6 yang menjadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ibu bapak semuanya sudah memahami satu persatu. Ada bergotong royong bahwa dalam pemahaman kerangka berpikir profil pelajar Pancasila, kita dalam hidup dan berkehidupan sebagai tenaga pendidik ini tentu saling bergotong royong. Nih, guru dengan penjaga dengan siswa, guru dengan siswa, kita bergotong royong bersama. Kemudian kreatif, bagaimana seorang guru hari ini dituntut kreatif dalam menyiapkan pembelajarannya yang tidak monoton, hanya sekedar ceramah saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus kreatif untuk merangsang pemikiran anak-anak agar lebih semangat dalam hadir di kelas. Kemudian benar kritis, bagaimana kita dituntut sebagai seorang guru untuk mempunyai sifat kritis tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, tidak hanya sebagai robot yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari aturan-aturan yang ada di kementerian, tapi bagaimana cara seorang guru ini bernalar kritis. Anak-anak juga demikian. Bagaimana anak-anak ini mempunyai mental yang bernalar kritis ketika melihat kita seorang guru mungkin melakukan kesalahan, seorang anak berhak untuk mengkritik kita apabila kita kurang dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah anak-anak bagaimana kita didik agar bisa melakukan segala sesuatunya tidak tergantung dari orang
lain, tapi bisa mandiri melakukan segala sesuatunya atas inisiatif sendiri, kemampuan sendiri, sehingga menghasilkan karya yang orisinil, bukan plagiasi. Kemudian kebinekaan global. Ibu bapak yang hormati, kebinekaan itu artinya apa? Coba Pak Nasrul, bineka itu apa? Bineka apa ya? Bineka tunggal ika artinya apa? Berbeda-beda tak satu juga. Iya. Nah ini tidak hanya di Indonesia, tapi bagaimana profil pelajar Pancasila ini mengajarkan keberbinekaan yang global antara satu negara dengan negara lain. Ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga berbeda-beda dan saling menghormati. Antara ras Jawa dengan orang Eropa, dengan orang Afrika, dengan orang Cina dan seterusnya, tidak ada yang berbeda, semuanya sama, yang disebut dengan berkebinekaan global. Kemudian yang terakhir, yang paling utama, ibu bapak, adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ibu bapak, krisis negara kita hari ini tidak hanya tergantung dari negara kita tidak mau bergotong royong, tidak hanya itu. Mungkin kita sudah bergotong royong, mungkin anak-anak atau masyarakat Indonesia, anak-anak kita juga sudah kreatif, bernalar kritis, wawasan global yang berbineka global tersebut, kemudian juga sudah mandiri, anak-anak sudah mandiri. Tetapi bapak yang paling penting di antara yang keenam itu yang ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena anak yang sudah pintar, yang cerdas, tapi tidak didasari oleh akhlak yang mulia, nilai-nilai agama yang dilaksanakan, maka itu tidak ada artinya sama sekali. Gitu. Selanjutnya, next. Nah, motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi atau inti dari acara kita pada kesempatan hari ini akan segera kita bahas. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama disebut dengan motivasi eksternal dan motivasi internal. Nomor 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika saya tidak pakai seragam, pasti akan saya dihukum oleh bapak ibu guru. Ini levelnya adalah motivasi eksternal dari luar, bukan karena anak yang sadar untuk pakai sepatu, seragam, topi, dasi secara hukum, bukan karena kesadaran diri, tapi karena faktor luar atau motivasi eksternal dari ibu bapak guru yang mengancam mungkin kalau tidak menggunakan seragam maka akan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan belajar dengan giat agar ranking 1, karena bu guru menjanjikan ketika ada ranking 1 atau hafalannya, mungkin guru agama hafalannya sekian, maka mendapat imbalan. Ini juga masih motivasinya bersifat eksternal, belum dari dalam diri sendiri, tapi karena termotivasi dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Tujuannya inilah yang disebut dengan disiplin positif. Sadar, ketika saya melakukan sebuah aturan, saya pakai helm, saya sadar bahwa dengan menggunakan helm terjadi kecelakaan, maka saya kepalanya aman. Ketika saya menjadi seorang murid menggunakan seragam topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih, maka ini saya sadar bahwa ini sebuah kesepakatan dari sekolah yang harus saya patuhi. Ini yang disebut motivasi internal, tumbuh kesadaran dari dalam diri sendiri. Next, konsep disiplin dengan identitas nomor
gagal. Lanjut. Nah, ibu bapak bisa dilihat di depan itu saya punya sebuah kotak atau bagan. Ini bertuliskan hukuman. Hukuman identiknya dengan apa ibu bapak? Hukuman. Kalau dihukum menyakitkan. Ketika kita dihukum merasa tidak nyaman. Kalau kita dihukum merasa takut. Ketika kita dihukum kita merasa atau ini disebut memaksa. Hukuman juga murid menyembunyikan kesalahan karena takut, bukan karena mereka sadar atau mereka sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tapi mereka menyembunyikannya karena takut dihukum. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ibu bisa membedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Kalau rendah diri itu bahasa Jawanya itu mungkin apa? Minder, rendah diri. Tapi kalau rendah hati tentunya apa rendah hati? Apa? Rendah hati tidak sombong, rendah hati. Lanjut. Nah, coba ibu bapak dibandingkan yang kedua adalah penghargaan. Yang sebelah kiri berupa hukuman, kita memberikan penghargaan kepada anak. Terkadang penghargaan bersifat tidak efektif. Kemudian pengaruh jangka pendek ketika saya kasih hadiah selama seminggu mungkin dia akan sopan tertib, tapi setelah lupa karena hadiahnya sudah habis mungkin dia akan bersifat jangka pendek. Kemudian merusak hubungan, timbul rasa iri pada murid. Oh, si Adi atau dikasih hadiah sama Bu Antem, ternyata si siapa? Cut nggak dikasih misalnya namanya ya. Cut dia ya iri. Saya juga pengen itu masanya dikasih hadiah ini terus. Nah, karena begitu. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Menurut teori ini ya, kita di sini tidak ada benar dan salah. Ini hanya dipaparkan menurut teori. Nah, menurut teori ini mengatakan bahwa ketika kita beri penghargaan mematikan kreativitas. Karena apa? Karena menurut seleranya Bu Guru, ini kamu harusnya seperti ini. Nah, anak-anak itu dengan seleranya guru, maka kreativitasnya menjadi mati. Kemudian penurunan kualitas diri menjadi oh ya saya yang manut saja dengan Bu Guru karena kan nanti kasih hadiah. Gak usah saya punya ide-ide apa, saya gak usah berkembang gitu. Kemudian penghargaan hukum yang selanjutnya yaitu merusak hak untuk menghargai diri sendiri. Karena diri kita itu dihargai karena dikasih uang oleh Pak Guru Nasro tadi, bukan karena menghargai diri sendiri. Jadi saya sholat zuhur berjamaah di SD Kerancir bukan karena apa, tapi karena kalau saya sholat sama Pak Guru Nasro saya dikasih hadiah. Jadi bukan karena merusak haknya sebagai makhluk Allah untuk menghargai diri sendiri, karena kewajiban kita sebagai umat Muslim ya di sini adalah untuk sholat, tapi karena motivasinya adalah penghargaan. Ini menurut konsep di sini dengan identitas keluarga. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini kadang-kadang, apa sih dia dihukum oleh penghargaan? Apa sih? Yuk kita belajar bersama. Lanjut. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu. Dorongannya eksternal dari orang lain dan akan ada faktor ketergantungan. Kalau saya dikasih hadiah tadi, saya akan sholat zuhur lagi. Pak Nasro nggak kasih hadiah lagi sih. Nah, ketergantungan yang dimaksud. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau kita istilahkan dengan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, Ibu Bapak. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten terus. Jangan sekali kami pengakuan hebat kamu sholat zuhur, tapi jangan sekali secara konsisten hebat kamu sudah belajar
sudah ngepel, sudah nyapu. Hebat kamu sudah menjadi anak yang berani tampil ketika upacara bendera. Ada proses. Jangan berhardik. Ketika anak kelas 4 baru mulai latihan menjadi ketua upacara, tentunya banyak kesalahan. Kadang-kadang ini menjadi sebuah presiden buruk ketika kita langsung mengkritiknya secara berlebihan. Makanya ada proses yang disebut dengan bentuk program kebajikan atau apresiasi atau pengakuan kepada anak ini. Tidak harus hadiah, dipuji saja seperti itu, dipuji, kemudian diakui bahwa kamu hebat, mungkin dengan tos, dengan jempol dan seterusnya. Lanjut. Nah, contoh pengakuan apresiasi yang kebajikan. Ini kata-katanya Ibu Bapak. Pembuka. Kemarin saya perhatikan apa? Ini kebajikannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini loh Ibu Bapak. Gak harus berhadiah-hadiah dengan ini. Contoh yang lain, Ibu bilang gini sama putra putri anak didiknya kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Tuh ada yang kurang bisa kamu kasih apa? Kamu ajari, kemudian kamu rangkul, kemudian tidak menghina karena kamu tidak bisa. Saya menghargai kamu. Kemudian terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu dua Pak. Yang dimaksud intinya seperti itu. Sederhana. Jadi program ini budaya positif ini secara teori memang banyak teori para ahli. Tapi sebenarnya Bapak pasti sudah melakukan. Mungkin belum paham itu menurut teorinya siapa, terus konsepnya apa, gitu. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi lah sebenarnya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Lanjut. Nah ini Bapak. Tadi ada hukuman, ada penghargaan. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kita mengamati terus anak itu. Kemudian stimulus dan respon. Kita ngomong, anak jawab. Kita memberikan penghargaan, anak bilang terima kasih. Kemudian murid menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lanjut. Restitusi ini Bapak, yang paling penting adalah ini. Restitusi itu penguatan jangka panjang. Yang lanjutnya memperbaiki hubungan, korban mendapat ganti, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakannya, masalah terpisahkan, dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukannya menyalahkan, tapi dengan mereka sadar telah melakukan kesalahan, kemudian kembali ke tempat kita atau ke kelas kita menjadi anak yang lebih hebat lagi, menjadi anak yang lebih rajin lagi. Ini intisari dari konsep restitusi. Ya, lanjut. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dalam dirinya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen, buku 2004. Lanjut. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Guru bisa diperhatikan deh. Ini coba Bapak dijawab. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Coba nanti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 10-15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan 20
2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Oke, next. Ternyata jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, pinter-pinter semua pokoknya. SD negeri 3 kalian siap. Lanjut. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam hukuman. Usap, usap. Kalau enggak ya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, rikuh lah bahasa Jawanya mungkin. Anak kalau dalam hukuman anak membenci disiplinan, tapi dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman anak ini bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman konsep diri yang buruk, kalau dalam konsekuensi konsep diri ini baik. Diri kan itu baik, karena tidak tahu jadi melanggar aturan gitu. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa dihargai, tapi dalam konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? 2 Pak. Kenapa tidak bikin peraturan kelas, tapi bahasa dalam guru penggerak itu diganti menjadi keyakinan kelas? Sebenarnya sama saja. Apa yang tapi harus diganti keyakinan kelas, karena berdasarkan musyawarah dari anak-anak itu. Apa yang menjadi aturan dalam keseharian ketika belajar dalam kelas. Lanjut. Pertanyaan romantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Jawabannya apa? Untuk menjaga keamanan. Menjaga keamanan, keselamatan kepala kita. Betul sekali Bu Erna. Mengapa kita memiliki peraturan M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Bagus. Lanjut. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak ya, tidak harus tidak boleh, harus tidak. Berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan ngayal waras, jangan aneh-aneh, tapi yang dilakukan. Yang terakhir, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, musyawarah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila dianggap kurang relevan, harus diganti. Lanjut. Ibu Bapak, coba diperhatikan atau bisa dipanjenengan lihat di depan ini ada lingkaran yang paling kecil adalah peraturan kelas. Kita sebagai guru adalah wilayah di kelas kita ini 7x8 ini. Bagaimana peraturan kelas itu berjalan? Ini peraturan ya, bukan keyakinan. Sampah ambil, nggak usah, misalnya begitu. Ini tidak boleh, kamu ini tidak boleh. Ini lingkupnya kecil. Di atasnya itu keyakinan kelas tadi. Misalnya ada kata-kata negatif dihindarkan, tidak boleh buang sampah, diganti dengan apa? Tidak boleh buang sampah, diganti dengan apa? Misalnya? Ya, kalian ingin kelas kita bersih, atau buang sampah pada tempatnya. Tidak ada kata negatif. Itu yang lebih luas lagi. Di atasnya yang kelas ada lingkungan positif. Ketika kelas kita sudah teratur, keyakinan kelas sudah menjadi nafas dari anak-anak kita, kemudian lingkungan itu jadi positif. Kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak sudah sama semuanya, lingkungan sekolah itu positif. Tidak ada sampah tanpa harus berteriak-teriak. Ini kesadaran sudah tumbuh. Kemudian kalau sudah semuanya satu lingkungan sekolah ini sudah menjadi positif, budaya itu adalah sesuatu yang diulang-ulang.
menjadi karakter budaya positif terbentuk. Ini intisari dari obrolan kita pada kesempatan siang hari ini. Lanjut. Nah, ini pengalaman kami untuk pembuatan budaya positif, membuat keyakinan. Saya tanya menentukan apa, bagaimana usul kalian. Lanjut. Ini juga mengawali pembelajaran budaya positif. Doa, kita sama-sama diajar kan sebelum belajar berdoa. Kemudian bahkan kita kalau bagi-bagikan malah Asmaul Husna. Kemudian setelah itu ayat-ayat atau surat pendek, gitu kan. Kemudian saya tidak tulis semuanya di sini. Kemudian sholat zuhur, latihan pidato, ya, Pak Fajar ya, sebagai guru agama. Bahkan duha besok mulai mungkin dilakukan. Lanjut. Nah, ini sudah lanjut. Pengalaman penerapan budaya positif, mengajak siswa melakukan refleksi diri di awal atau akhir pembelajaran melalui kegiatan berikut ini. Lanjut. Membeli tiket masuk, refleksi terkait pembelajaran. Nah, ketika anak ini melakukan refleksi diri, pelajaran kemarin apa? Siapa yang ingat? Nah, ketika ingat, masuk tiket masuk kelas. Siapa yang ingat kemarin kita belajar apa? Kan sebelumnya kita di depan kelas baris masuk tiket, itu maksudnya membeli tiket masuk. Kemudian memberi pertanyaan pemantik agar siswa melakukan refleksi, introspeksi terkait apa yang telah dilakukan hari ini. Cukup 1 atau 2 menit saja, tidak usah banyak-banyak. Pemantik saja, mancing. Lanjut. Ini kultum Mbak Dahur, sepertinya kelas 6 itu sedang kultum. Kemudian ini siswa mengucapkan terima kasih. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Kemarin saya melakukan praktek segitiga restitusi. Ada anak yang keluar kelas tanpa izinnya ke toilet atau WC, tapi ternyata mampir beli jajan. Akhirnya saya kasih tahu itu yang di atas. Kalau ini adalah dicontek temannya, cinta banyak yang nyontek, kemudian merasa marah, tapi marahnya menghardik begitu dan seterusnya, kemudian saya hidupkan. Itu yang namanya segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ibu bapak, kebutuhan dasar manusia harus kita sadari. Sebenarnya sudah kita tahu, tapi kita hanya kurang saja. Ada power, ada freedom, ada fun, ada belonging, ada survival. Apa sih bahasa Indonesianya? Next. Nah, bertahan hidup adalah survival. Seorang manusia pasti ingin bertahan hidup untuk melangsungkan hidupnya, untuk kesehariannya. Dia butuh bertahan hidup. Kita harus hargai orang lain itu. Makanya kita tidak boleh memaksakan diri. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang atau belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak juga sama. Anak-anak di kelas sebenarnya pengen disayangi oleh bapak guru, pengen diterima oleh bapak guru, bukan dibenci, tapi disayang. Kemudian penguasaan, power. Nih, anak-anak juga pengen punya rasa penguasaan. Ini kan juga kita. Saya ingin menguasai anak saya di rumah. Kamu harus ini, harus itu. Cita-citamu kamu harus ini menjadi orang yang sukses. Anak-anak kadang-kadang kita dipaksa juga. Tapi kadang kita lupa, anak-anak kita itu juga punya kebutuhan dasar manusia, punya menguasai dirinya sendiri. Kemudian freedom atau kebebasan. Anak-anak itu juga bebas seperti kita, tidak didikte, tidak diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak. Karena kebutuhan dasar manusia menurut teori ini adalah kesemuanya yang 5. Yang selanjutnya adalah fun atau kesenangan. Anak-anak di kelas punya hak juga untuk senang-senang. Tidak harus selalu dimarahi, selalu dibenci karena dia melanggar aturan, tidak. Mereka juga butuh dalam hatinya adalah kesenangan. Mereka pengen lari-larian, pengen jajan dan seterusnya. Lanjut. Ya, baik-bapak, bisa kita lihat ini adalah simak video yang kita cuplik dari alamat calon guru penggerak. Ini modul 1-4 ya, jadi silakan untuk di Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan Ya, demikian tadi Ibu Bapak sebuah video yang memberikan motivasi dan juga contoh bagaimana 5 posisi. Dari video menarik tadi menarik semua ya Bu. Mungkin kita sudah pernah mengalami dari yang posisi pembuat merasa bersalah, penghukum, bahkan tentunya sudahlah merasa sekali menjadi manajer yang bahasanya halus, tidak emas dan seterusnya tadi. Selanjutnya, gimana komentar Ibu Bapak atas melihat video tadi? Kira-kira yang paling bagus, ideal yang mana Bu? Menjadi manajer ya? Ya, bagus adalah posisi manajer. Apa yang Bapak Ibu lihat tadi sudah? Jika Bapak Ibu sebagai seorang guru, setujukah dengan cara guru pada video? Setuju? Tergantung situasi. Coba Bu. Menurut saya tadi dipaparkan video dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Saya setuju ketika guru itu sebagai manajer dalam posisi kontrol sebagai manajer, karena anak itu nanti menyelesaikan masalahnya sendiri dan akan kembali ke kelompok mereka dengan lebih kuat, termasuk dalam dorongan intrinsik dari dia, bukan paksaan dari orang lain. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Baik. Betul sekali sampaikan oleh Bu Hesti adalah idealnya memang posisi yang terakhir tadi adalah seorang manajer. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Lanjut. Yang pertama adalah penghukum tadi. Yang pertama teriak-teriak nareng tadi dan seterusnya. 2, membuat merasa bersalah. Kemudian guru menjadikan teman bagi anak-anak. Kemudian memantau. Yang terakhir adalah penghukum. Yang paling ideal adalah yang manajer. Lanjut. Nah ini Ibu, 5 posisi kontrol kita ada identitas gagal, penghukum, teman, pemantau, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kata-katanya saya ambil contoh 1 atau 2 saja ya. Yang pertama, seorang guru itu berbuat hardik. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang contoh video yang pertama tadi. Kalau pembuat orang bersalah itu yang kedua tadi, bahwa itu seharusnya berceramah mengatakan seharusnya kamu itu saya kecewa. Itu biasanya membuat anak ini merasa bersalah. Kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Atau ingat tidak ibu pernah bantu gitu. Ini sebagai teman. Kalau pemantau itu seperti contohnya, apa peraturannya? Naren, kenapa kamu? Dan seterusnya. Kalau manajer ya tadi, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan seterusnya. Ini banyak sekali contoh yang saya sampaikan, saya tulis di sini. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa atau boleh copy, nanti bisa saya share. Begitu, saya ambil 2 saja. Lanjut. Nah, tugas pernyataan. Kemudian siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira dari 5 kontrol itu Bapak, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau. Kalau yang pertama
Kira-kira apa ini jawabannya? Apakah seorang penghukum, apa pemantau, apa pembuat merasa bersalah, atau manajer? Kira-kira ya, WSD. Yang pertama saya kecewa sekali, menurut saya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Iya. Terima kasih. Kemudian pembuat saudara ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Pemantau, apa pembuat merasa bersalah, atau yang paling ideal itu manajer tadi? Penghukum, Bu Indra. Oke. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ibu atau bapak dimarahin kepala sekolah. Kira-kira apa kalau kata-kata ini? Teman. Kayak kedekatan ya. Tolong anak gitu. Jangan terlalu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, misalnya anak itu tidak terlambat nanti kasih bintang ininya. Kira-kira apa? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa kira-kira? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Penghukum. Next, kita lihat jawabannya apa. Nah, tepuk tangan kita semuanya. Semua ya. Ya. Mari semangat Ibu, Bapak. Bentar lagi kita masuki fase yang terakhir, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif atau tidak harus marah-marah. Pertanyaan-pertanyaan yang juga biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Contoh, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, ini contoh kata-kata yang bisa kita adopsi, kita bisa pakai saat akan mengingatkan anak-anak kita. Lanjut. Nah, ini yang paling terakhir, paling penting dari kegiatan sore ini, yaitu kita mengenal adanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Tadi saya mencontohkan praktek ketika ada Cinta dan si Ayu gue keluar kelas izinnya ke kamar mandi, tapi ternyata mampir kantin. Si Ayu ternyata dia mengerjakan dengan rajin dan benar, tapi dicontek oleh temannya. Akhirnya si Cinta marah-marah ke Ozan. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya dudukkan bersama, saya kasih tahu menstabilkan kenapa gak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, mampir ke kantin. Saya pastikan itu menstabilkan. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kamu yang butuhkan? Apakah kamu tidak bilang ke Pak Guru, mampir ke kantin boleh loh sama Pak Guru, tidak harus berbohong, izinnya ke kamar mandi tapi mampir ke kantin gitu. Itu namanya validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu jujur, nanti kamu akan dipercaya orang, kamu akan sukses dan seterusnya. Itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi sudah saya sampaikan. Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Tidak ada manusiawi. Nah, Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Itu contoh kata-kata yang kita harus sampaikan dalam segitiga restitusi tahap pertama, menstabilkan. Selanjutnya, nah ketika anak sudah stabil, maksudnya sudah aman begitu, kita belum masuk tahap berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Yuk, kamu ngapain sih? Mampir ke kantin tadi, bohong sama guru. Ternyata dia tidak sarapan. Ternyata dia lapar. Cinta, kenapa sih kamu marah-marah sampai nunjuk-nunjuk Ozan? Oh, dicontek. Kamu gak usah nunjuk-nunjuk, boleh loh dengan ngomong yang baik-baik. Itu namanya validasi kebutuhan. Lanjut, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas ini? Yuk, ayo, kenapa? Kita punya keyakinan apa sih? Tidak boleh bohong. Kenapa kamu bohong? Cinta, kamu apa peraturannya kamu melanggar? Oh, kamu marah-marah. Kamu tidak menghormati orang lain dengan berkata yang
mendengarkan lagu profil atau pelajar Pancasila ya, sepertinya lagu pelajar Pancasila. Selamat mendengarkan. Demikian tadi sebuah lagu yang memang penuh semangat menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila dan bagaimana pelajar Pancasila seharusnya di Indonesia. Lanjut, setelah kita melihat video tersebut, tentu banyak inspirasi yang kita dengarkan dari lirik-liriknya ya. Ya, lanjut. Apa yang kita ubah mulai hari ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Ada yang bisa menjawab setelah ada materi ini? Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kita ubah mulai hari ini dari yang tadinya menjadi pembuat merasa bersalah atau menghukum? Apa mulai hari ini untuk mewujudkan budaya positif sekolah kita? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Bu. Dan tidak ada yang salah, semuanya betul jawabannya. Oke, mohon izin, menurut saya yang mulai kita ubah mulai hari ini sebagai guru, kita sebaiknya mulai membiasakan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebenarnya semua baik, tetapi alangkah lebih baiknya untuk meningkatkan motivasi intrinsik bagi diri siswa, kita memposisikan diri sebagai manajer dalam pembelajaran kita atau dalam menangani masalah-masalah stakeholder. Begitu, karena pada kenyataannya saya sendiri posisi saya sudah menerapkan posisi kontrol, tetapi baru sebatas sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Alasannya? Alasannya begitu, karena ternyata
ketika anak kita memposisikan diri sebagai penghukum, tentu saja kita yakini bahwa anak itu mungkin akan lupa dengan materi yang kita ajarkan, tetapi anak tidak akan lupa dengan sikap yang kita berikan kepada mereka. Ketika marah, ketika di posisi penghukum, bisa jadi mereka akan selalu ingat dengan sikap mereka. Ketika mungkin pelajarannya sudah lupa ya Pak, gitu. Ya pelajarannya lupa tapi marahnya masih. Ya, marahnya masih. Itu juga dengan kalau kita kita memposisikan sebagai manajer, kita sebagai guru harus legowo bahwa pelajaran yang kita buat sebenarnya mungkin 1-2 tahun sudah lupa, tetapi sikap kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah, mereka pasti akan selalu teringat. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Bu Hesti. Tepuk tangan untuk jawabannya Bu Hesti. Pak Fajar mungkin? Oh ya, lagi sibuk. Ada satu lagi, ada 2 boleh? Bu Indra? Saya ulang ya, apa yang akan kita ubah atau yang dan mendapatkan materi tadi, apa yang minimal diniatkan dalam hati lah. Tadi katanya kalau manajer atau Bu Hesti masih susah karena alasan-alasan tertentu. Silakan Bu Indra. Ya, untuk memulai menerapkan budaya positif atau mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita bisa menjadi posisi kontrol Manajer. dari 5 posisi kontrol itu memang yang paling baik adalah sebagai manajer, paling ideal. Ya kita mulai belajar bagaimana kita sebagai pendidik atau guru memposisikan kita sebagai manajer bagi anak-anak agar mereka bisa mendapatkan atau memposisikan diri, tahu kesalahan mereka atau menjadi siswa yang sadar seperti itu. Terima kasih Bu Hendra. Tepuk tangan untuk jawabannya Bu Hendrawati. Ya, luar biasa. Memang betul yang disampaikan oleh Bu Hesti Sulandari dan Bu Hendra adalah kita sebagai seorang pendidik memang harus belajar menjadi 5 posisi kontrol itu yang paling ideal manajer. Ya kalau memang kadang-kadang kita menjadi penghukum atau menjadi yang lainnya, kita lihat situasinya. Tapi kita sudah paham sekarang hari ini bahwa yang paling ideal dalam pendidik adalah seorang manajer. Dan yang tadi kata-katanya juga ada contohnya tadi. Lanjut. Bersediakah Bapak Ibu berkolaborasi bersama kami untuk budaya positif tersebut? Bersedia. Lanjut. Bersedia, alhamdulillah. Dalam menerapkan kebiasaan budaya positif, hendaknya guru memiliki kompetensi pribadi yang profesional dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer untuk menuntun siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Ayo dijawab. Salam merdeka belajar. Salam. Oke, lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan hari ini yang dari saya, kekurangan materi apapun hal yang kesalahan dalam memahami materi-materi dalam modul 1.4 budaya positif ini, kami mohon maaf yang sekilas-kilasnya. Dan akhirnya apabila